berfrustasi, berkarya bukan banyak gaya, dan bekerja bukan tidur di rumah saja. Hadirin, alhamdulillahi hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa amila bisunnatihi illa yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri yang hadir pada saat ini, yang mudah-mudahan selalu Allah limpahkan rezeki. Dan tak lupa rekan-rekan peserta lomba dai-daiyah dalam acara Miladiyah Yawima ke-35 yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan berkah oleh Allah yang Maha Pemurah. Hadirin rahimakumullah. Zaman semakin edan, situasi semakin tak karuan, budaya barat semakin melekat, generasi muda banyak yang terpikat, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana whisky, mana kopi, mana alkohol, mana teh botol. Jangankan ingin membela negeri, dengan Pancasila pun sudah tak tahu lagi. Jangankan ingin membela agama, dengan rukun Islam iman pun mereka lupa. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu hadirin, izinkan saya menyampaikan sebuah kulaimah yang berjudul Menjaga Pergaulan Remaja Islami di Era Perubahan Modernisasi. Hadirin rahimakumullah. Padahal sudah jelas generasi muda Islami adalah generasi penerus pembangunan bangsa dan agama, generasi penerus para nabi dan ulama, generasi yang seharusnya memiliki kepribadian yang cerdas, berani, kritis, peduli dan optimis, bukan malah memiliki kepribadian yang keras, acuh dan pesimis. Sebagaimana pepatah Arab dari Syekh Mustafa Al-Ghulair menyebutkan, Subhanul yawm rijalul qad inna fi yadikum amarul ummah wa fi abdamakum hayatwa. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Sesungguhnya di tangan mula urusan bangsa, dan dalam langkah mula tertanggung masa depan bangsa. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada setiap orang tua agar mendidik anak keturunannya bukan hanya pandai ilmu dunia, akan tetapi tidak lepas akan syariat agama, sebagaimana dalam firman-Nya yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Al-ayah sadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah wahai orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat yang saya bacakan tadi mengandung arti bahwasanya setiap orang tua harus berhati-hati dalam menyiapkan generasi keturunannya, dan jangan sampai meninggalkan generasi keturunannya dalam keadaan yang lemah dan tak tahu arah. Lemah dalam hal apa hadirin? Pertama, lemah
Jangan sampai para orang tua meninggalkan generasi keturunannya dalam keadaan lemah akidah. Karena tanpa akidah yang kuat, mereka akan mudah terjerat oleh budaya barat. Maka akan banyak istilah-istilah yang lahir dari lemahnya akidah. Dari mulai cara berpakaian, ada yang bupati buka paha tinggi-tinggi, sekwida sekitar wilayah dada, BMW pahenol montok wow, sehingga timbulnya RCTI, rancangan cinta tanpa iman, Indosiar, Indohoy di kamar, dan yang lebih parahnya lagi SCTV, satu cewek, 3 pria, free love, free sex, hidup satu rumah tanpa ada ikatan akad nikah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kedua, lemah ilmu. Para orang tua harus berhati-hati, jangan sampai anak keturunannya tenggelam dalam jurang kebodohan, karena kebodohan merupakan sumber kehancuran, dan kebodohan akan menjadikan generasi muda sebagai generasi yang buta terhadap pengetahuan, buta terhadap pergaulan. Ini dan itu serba tidak bisa, ujung-ujungnya hanya menjadi beban orang tua. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara mengatasi dua kelemahan tersebut? Maka jawabannya adalah pertama, al-qalbu mamlu'un bil iman, yaitu menancapkan di hati generasi muda dengan cahaya keimanan, dengan mengajarkan kepada mereka tentang sifat-sifat ketuhanan dari yang wajib, mustahil dan wenang yang tercantum dalam konsep aqaidul iman. Karena dengan keimanan yang kuat dan ma'rifat, maka generasi muda Islam tidak akan mudah terbawa arus zaman yang kuat. Walaupun zaman semakin berubah, tapi keimanan jangan sampai goyah. Walaupun semakin berkembangnya teknologi, tapi tidak sampai membuat generasi muda sampai lupa diri. Kedua, al-aqlu mamlu'un bil ilmi, yaitu dengan menjadikan setiap pribadi generasi muda sebagai generasi yang berkualitas, cerdas, berani, dan berpengetahuan tinggi, mengajarkan kepada mereka tentang pengetahuan dunia, terlebih lagi tentang pengetahuan agama. Walaupun zaman semakin meningkat, tapi akal generasi muda jangan sampai kalah hebat, karena generasi yang hebat adalah generasi yang rajin mengaji, bukan rajin selfie, banyak belajar, bukan banyak pacar, berprestasi, bukan berfrustasi, berkarya, bukan banyak gaya, dan bekerja, bukan tidur di rumah saja. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya tarik benang merahnya, bahwasannya penting bagi setiap orang tua menyiapkan generasi keturunannya sebagai generasi yang siap dan kuat dalam mengarungi tantangan zaman kehidupan, dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan dan akal yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Maka generasi muda Islami sudah siap mengarungi zaman yang serba teknologi. Terus maju generasi muda Islami.